Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi legalisasi usaha kecil dan menengah dengan sistem administratif yang sinergis. Untuk materi pertama ada pengertian legalitas usaha kecil dan menengah. Legalitas usaha kecil dan menengah merujuk pada persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh bisnis dengan skala kecil dan menengah sesuai dengan regularitas yang berlaku di negara tersebut. Ini termasuk perizinan, registrasi, dan kewajiban lainnya yang diatur oleh pemerintah untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan hukum. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis legalitas usaha kecil dan menengah. Legalitas usaha kecil dan menengah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan badan hukumnya. Berikut adalah beberapa jenis legalitas UKM yang umum. 1. Perseorangan, yaitu ada usaha dagang dan perusahaan perorangan. 2. Persekutuan, yaitu ada firma dan persekutuan komanditer. 3. Badan hukum, yaitu ada perseroan terbatas dan koperasi. 4. Yayasan, yaitu bentuk badan hukum yang didirikan dengan tujuan sosial keagamaan dan kemanusiaan dan tidak mencari keuntungan. 5. Ada nomor induk berusaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan izin usaha mikro kecil. Legalitas ini penting untuk memastikan bahwa usaha tersebut diakui secara hukum dan mendapatkan perlindungan serta dukungan dari pemerintah. Masing-masing bentuk memiliki kelebihan dan kekurangan, serta sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha yang dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan persyaratan dan prosedur pembuatan legalitas usaha kecil dan menengah. Membuat legalitas usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah persyaratan dan prosedur umum yang perlu diikuti. Persyaratan legalitas UKM. Yang pertama, NIB atau nomor induk berusaha. Mengajukan pemohon melalui sistem OSS atau yang disebut juga Online Single Submission, memiliki KTP elektronik, menyediakan data usaha seperti alamat usaha, bidang usaha, dan lain-lain. Yang kedua, izin lokasi dan izin lingkungan. Dokumen terkait kepemilikan atau penggunaan lahan, penilaian dampak lingkungan jika diperlukan. Yang ketiga, akte pendirian usaha. Untuk badan usaha seperti CV atau PT, dibuat oleh notaris, berisi informasi mengenai pendiri, modal, dan kegiatan usaha. Yang keempat, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Diperlukan untuk setiap jenis usaha, pemohon diajukan ke kantor pajak terdekat. Yang kelima, izin usaha mikro dan kecil. Dikeluarkan oleh kelurahan atau kecamatan setempat, biasanya berupa surat keterangan usaha. Prosedur pembuatan legalitas UKM. Yang pertama, registrasi di OSS. Caranya, buka situs OSS, buat akun dan login, isi data diri dan usaha dengan lengkap, ajukan permohonan NIB dan izin usaha. Yang kedua, pembuatan akta pendirian untuk CV atau PT. Yang pertama, datangi notaris untuk membuat akta. Notaris akan memproses dan mendaftarkan akta pendirian ke Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, pengajuan NPWP. Kunjungi kantor pajak setempat atau melalui e-registration DJP online. Isi formulir pendaftaran, lengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Yang keempat, pemohon IUMK. Datangi kelurahan dan kecamatan setempat, ajukan permohonan dengan membawa dokumen identitas dan keterangan usaha. Yang kelima, pembuatan izin lokasi dan izin lingkungan jika diperlukan. Dengan mengikuti prosedur tersebut, UKM dapat memperoleh legalitas usaha yang sah dan dapat beroperasi dengan tenang. Setiap tahap mungkin memiliki variasi kecil tergantung pada jenis usaha dan lokasi. Jadi, selalu cek persyaratan spesifik di daerah Anda. Yang terakhir, manfaat legalitas usaha kecil dan menengah. 1. UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. 2. Memudahkan dalam pengembangan usaha. 3. Membantu memudahkan pemasaran usaha. 4. Akses pembiayaan yang lebih mudah.
5. Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Mungkin itu saja video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.